Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sejahtera dari Tuhan kita memerintah di dalam hati kita. Pada kesempatan sore yang indah ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 bagian A. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau sediakan bagi kami sore ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Tuhan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kehidupan kami semakin hari Tuhan, semakin berkenan di hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mendengar, untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ini akan kami terima, akan kami sambut, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Saudaraku, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan gumuli bersama-sama. Dalam renungan yang telah kita renungkan minggu-minggu kemarin, kita telah mengerti siapakah diri kita. Diri kita adalah saksi-saksi Kristus. Memang tidak mudah, saudaraku, menjadi seorang saksi. Apalagi kita adalah saksi Kristus, Raja di atas segala raja. Itu hal yang sangat berat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat harus seturut dengan kehendak Bapa. Saudaraku, perjalanan sebuah pelayanan seorang hamba Tuhan itu tidak
mulus seperti apa yang kita bayangkan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Baik itu tantangan dari dalam diri kita maupun tantangan dari luar diri kita. Tantangan dari dalam contohnya, saudaraku. Terkadang kita dibawa oleh si jahat. Kita merasa bahwa diri kita itu tidak layak melayani Bapa. Kita merasa diri kita tidak mampu untuk melayani Bapa. Pikiran-pikiran ini yang terus menguasai hati kita, yang dapat melemahkan semangat kita di dalam kita melayani Tuhan. Saudaraku, mari kita lawan perasaan kita. Karena jika kita biarkan terus perasaan ini bergejolak di dalam hati kita, kita akan berhenti melayani Bapa. Itu salah satu contoh, saudaraku, tantangan dari dalam diri kita sendiri. Ada tantangan yang lain, yaitu tantangan dari luar diri kita. Bisa tantangan itu dari keluarga kita, bisa juga dari orang-orang di sekitar kita. Tantangan yang dari dalam keluarga kita sendiri. Contohnya, saudaraku, jika kita melayani Tuhan, kita mendapat dukungan dari orang-orang sekitar kita, keluarga kita, suami dan istri kita. Itu enak, saudaraku. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak kita, suami atau istri kita tidak mendukung kita di dalam pelayanan, yang kita rasakan sungguh amat sangat berat. Seperti kita berjalan di atas satu kaki. Saudaraku, contoh lain, di samping tantangan dari keluarga sendiri, tantangan dari lingkungan sekitar kita. Saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ternyata firman yang dari Tuhan yang kita sampaikan itu mengenai hati saudara kita, menusuk hati saudara kita. Tentunya kita harus siap untuk dibenci. Kita harus siap untuk membayar harga dari sebuah pelayanan ini. Saudaraku, sangat luar biasa tantangan yang terus kita rasakan. Tetapi tantangan ini ada atas seizin Tuhan. Tuhan menghendaki iman kita timbul seperti emas yang murni. Iman yang tangguh, iman yang berkualitas, iman yang tidak pernah pudar. Itu yang diinginkan Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang luar biasa. Pulihkan aku sekarang. Saudaraku, Bapa kita, Allah kita rindu memulihkan hati kita. Kita sebagai hamba Tuhan, biarlah setiap perasaan, rasa perih, rasa sakit, rasa getir di dalam pelayanan itu Tuhan akan musnahkan. Kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati setiap rasa yang ada dan bergejolak di dalam hati kita. Bagaimanakah caranya? Mari kita bersama-sama belajar dari ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dari ayat keempat ini kita akan belajar bersama bagaimana kita
menjadi seorang murid yang sejati. Seorang murid mempunyai tugas, yaitu belajar dan terus belajar. Di samping belajar, saudaraku, tugas seorang murid itu harus mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Sekarang kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita mempunyai PR yang amat berat. PR kita seperti yang kita baca di ayat yang keempat tadi, yaitu supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Inilah yang diinginkan Tuhan lewat perkataan kita. Perkataan kita harus dapat memberi semangat baru. Kepada siapa, saudaraku? Kepada orang, saudara-saudara kita yang letih lesu. Mana mungkin kita dapat memberikan semangat yang baru kepada saudara-saudara kita yang letih dan lesu, tetapi dari dalam diri kita tidak memiliki semangat itu. Yang terutama, kita harus memiliki semangat yang baru itu di dalam diri kita. Bagaimana caranya, saudaraku? Ayat yang keempat bagian B kita akan baca bersama-sama. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Inilah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat memiliki semangat yang baru setiap hari. Semangat yang terus berkobar-kobar untuk kita melayani Bapa. Untuk kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang letih dan lesu. Kita harus mau diasah oleh firman Tuhan setiap pagi. Saudaraku, apakah saudara pernah mengasah pisau di rumah? Seorang pengasah tidak ada masalah. Kapanpun dia mau mengasah pisau itu boleh-boleh saja. Tetapi pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana rasa yang dirasakan oleh pisau ini saat pisau itu diasah, saudaraku. Pisau ini harus siap gripes, harus siap sakit, harus siap merasakan perih. Karena apa, saudaraku? Ada yang harus terbuang dari bagian diri kita. Pisau itu kalau diasah, itu karat-karatnya bisa terhilang, saudaraku. Tiang-tiangnya itu bisa hilang dan menjadi tajam dan lebih berguna untuk dipakai untuk memotong sayuran ataupun yang lain. Seperti halnya pisau ini, saudaraku. Mari sore ini kita belajar. Kita harus mau diasah oleh Tuhan. Kita harus mau diasah dengan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Untuk apa, saudaraku? Agar kehidupan kita itu lebih berguna untuk orang lain. Seperti pisau ini, saudaraku, kita harus siap untuk dibuang segala hal-hal yang jelek dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan dosa yang sering kita lakukan itu harus dibuang Tuhan. Mari, saudaraku, relakan hati kita. Relakan untuk kita mau diasah Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya.
Karena jika kita setiap pagi datang kepada Tuhan, telinga kita dipertajam oleh kebenaran firman Tuhan, di situ kita mendapat kekuatan yang baru. Kita akan mampu memiliki semangat yang terus berkobar, sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, itu menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Saudaraku, di samping kita belajar menjadi seorang murid yang sejati, poin yang kedua, bagaimanakah kita dipulihkan Tuhan dari setiap rasa sakit, rasa perih di dalam pelayanan ini. Poin yang kedua yaitu kita harus mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Harus mau hidup meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima akan memberkati kita pada sore hari ini. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jika telinga kita telah dibukakan Tuhan dengan kebenaran firman-Nya setiap pagi, jangan pernah berontak, saudaraku. Manut nopo ingkang dipun kersakaken Gusti. Manut apa yang menjadi kehendak Bapa. Jangan menoleh ke belakang. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan ayat yang ke-6, saudaraku, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Seperti inilah yang seharusnya kita lakukan. Saat kita diremehkan orang lain, saat kita dihina orang lain, saat kita direndahkan orang lain, seharusnya kita meneladani teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengalami semuanya. Saat Tuhan dianiaya, saat Tuhan disiksa, saat Tuhan diludahi, saat Tuhan dicambuk, apa yang Tuhan lakukan, saudaraku? Tuhan hanya diam saja. Tuhan hanya merasakan semuanya. Dengan penuh ketaatan, Tuhan menerima semuanya. Bahkan Tuhan mendoakan mereka. Mari memandang Tuhan. Mari kita pandang teladan Tuhan. Saat kita merasakan pahit dan getir di dalam pelayanan ini, mari terus pandang Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan yang telah meneladankan semuanya itu terlebih dahulu untuk kita. Saudaraku, jika kita memandang Tuhan, pelayanan ini tidak akan berat. Apa yang kita lakukan tidak akan berat, saudaraku. Kita akan ringan berjalan bersama Tuhan. Kita akan ringan di dalam melayani Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk poin yang ketiga yang dapat memberkati kita sore ini, yaitu ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dari ayat 7 ini, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Apapun yang kita rasakan, Tuhan tahu. Tantangan seberat apapun yang kita alami, Tuhan itu mengerti, saudaraku. Asal kehidupan kita berjalan seturut dengan kehendak Bapa, percayalah, permasalahan kita adalah permasalahan Bapa. Pergumulan kita adalah pergumulan Bapa. Bahkan lawan-lawan kita itu adalah lawan
dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan pernah takut menghadapi semuanya. Tuhan selalu ada di pihak kita. Saudaraku, 3 poin ini kiranya dapat memulihkan hati kita, dapat memulihkan perasaan kita dari setiap rasa getir, sakit, pahit di dalam kehidupan pelayanan kita. Mari belajar menjadi seorang murid yang sejati. Mari kita hidup manut kehendak Tuhan. Mari memandang keteladanan Tuhan Yesus yang terlebih dahulu meneladankan hidup ketaatan bagi kita. Dan percayalah saudaraku, bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Saudaraku, sebagai penutup, mari kita terus belajar menjadi seorang murid yang taat kepada Tuhan. Seorang murid yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu harga sebuah ketaatan itu sangat-sangat mahal. Tetapi percayalah saudaraku, bahwa suatu saat nanti kita akan merasakan sukacita yang besar. Karena Allah kita melayakkan kita memerintah bersama Bapa di surga. Mari saudaraku, jangan pernah goyah, jangan pernah patah semangat, terus layani Bapa sampai akhir kehidupan kita. Biarlah renungan yang kita dengarkan pada sore hari ini memberkati kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.